Shalom Horas, kita bertemu lagi dalam podcast HKBP Jalan Lurah. Hari ini Senin tanggal 14 September 2020. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Katanya, janganlah sekiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi ninna si Abraham ma, unang tung tarima soale tuhakku ala nama dok ahu dope holan sahalion. Atik tung jupang di si 10. Jadi ninna Jehovah ma, dang ripasonokku nasida alani na 10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya hari ini. Abraham bersyafaat tentang Sodom dan Gomora yang telah difirmankan Tuhan akan dilululantakkan dan dimusnahkan karena keberdosaan mereka dan kenistaan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Maka ketika itu telah diwartakan, maka Abraham bersyafaat kepada Sodom dan Gomora, memohon dan meminta syafaat doa kepada Tuhan Allah atas pemusnahan Sodom dan Gomora. Dalam doa dan syafaat Abraham bersama-sama dengan Allah sedang bernegosiasi tentang kebenaran, tentang orang-orang yang menghuni Sodom dan Gomora. Dalam pengakuan dan keberadaan Abraham memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Siapakah aku yang terbuat dari tanah dan debu? Janganlah kiranya Tuhan murka jika sekali lagi dalam negosiasi Abraham dengan Allah, Tuhan tidak akan murka kepada Abraham yang sedang bersyafaat kepada Allah. Maka sekiranya ada 10. Setelah beberapa kali Abraham mencoba untuk menegosiasi jumlah orang-orang benar, jumlah orang-orang baik, jumlah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah kepada Tuhan, maka tawaran terakhir dari Abraham, seandainya sekiranya ada 10 orang benar dan berkenan kepada Allah di Sodom dan Gomora, maka Allah tidak akan memusnahkan kota itu. Dan Abraham memberanikan diri untuk menyodorkan negosiasi terakhir dengan jumlah 10 orang. Itulah kisah, itulah syafaat, itulah doa Abraham pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk mau berdoa, untuk mau bersyafaat atas hidup kita, atas pergumulan kita, dan doa kita sediakan waktu yang khusus, tempat yang khusus, bersyafaat kepada Allah atas permohonan kita. Dan terpanggilnya kita juga turut serta bersyafaat kepada kota kita, kepada bangsa kita, negara Republik Indonesia yang kita kasihi ini. Ada orang yang
dibenci oleh Allah, orang yang sedang berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dan kita bersama-sama hidup bersama dengan mereka. Tetapi murka Tuhan tidak akan berlaku dan tidak akan terlaksana. Tuhan akan berbaik hati. Tuhan akan mendengarkan doa syafaat kita jika orang-orang benar itu terpanggil bersama-sama bersyafaat atas bangsa kita, bersama-sama bersyafaat atas negara kita, atas kota tempat di mana kita tinggal dan di mana kita berdiam. Karena Tuhan yang meskipun benci, marah, murka, dan akan melaksanakan penghakiman dan penghukumannya atas dosa manusia, tetapi jauh lebih besar kasih karunia Tuhan, kasih Allah atas kita, sehingga ketika orang-orang benar itu menunjukkan jati dirinya dalam syafaat kepada Allah, maka Allah akan berbalik mengasihi kita dan menunggu kita untuk mengajak orang-orang yang berjalan di kehendaknya sendiri, berjalan di kegelapan, untuk bersama-sama dengan kita berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka setiap kita hari ini terpanggil untuk berdoa, terpanggil untuk bersyafaat, terpanggil untuk membawakan kota kita, untuk membawakan pemimpin kita, untuk membawakan tempat di mana kita tinggal dan berdiam kepada Allah, supaya murka Tuhan tidak berlaku atas kita. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar anugerahnya, penghakimannya tidak lebih besar dari belas kasihan Allah. Belas kasihan Tuhan lebih besar dari murka Tuhan. Maka setiap kita terpanggil untuk mensyafaatkan diri kita, hidup kita, kota di mana kita berdiam dan tinggal, negara di mana kita tinggal dan berdiam juga, menjadi syafaat kita kepada Allah, supaya murka Tuhan tidak berlaku atas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa kepada Allah, kita percaya bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka setiap kita juga terpanggil untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Allah, berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan hari ini kita dipanggil untuk berjalan dalam kehendaknya, supaya setiap doa kita, setiap syafaat kita berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa bersyafaat bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan menunda, biarlah Tuhan membatalkan murka Tuhan atas kami, murka Tuhan atas bangsa kami, sehingga Engkau Tuhan Allah yang berkuasa memulihkan dunia ini, memulihkan bangsa kami. Setiap kami Tuhan dengan kerendahan hati mengenal bahwa siapakah kami di hadapan Allah. Kami adalah debu dan tanah, dan tidak banyak yang menjadi landasan bagi kami memohon dalam permohonan kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau penuh belas kasihan. Karena itu kami mohon belas kasihan Allah. Berkati hidup kami hari ini sehingga berkenan bagi nama-Mu. Kau lindungi kami dan Engkau sertai kami. Setiap aktivitas kami hari ini mendatangkan sukacita, kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam setiap pergumulan hidup kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas, selamat beraktivitas. Amin.